Bab 124. Ternyata adalah dia. Sekarang keluarga Meng telah membatalkan investasi di keluarga Liu, bagaimana menutupi uang ini? Selain itu, perjanjian pernikahan juga dibatalkan, dan kehilangan kepercayaan keluarga Meng. Jika Christie mengetahui hal-hal ini, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Ando merasa bahwa dunia berputar, tekanan darahnya meningkat, langsung terduduk di genangan air. Rocky bahkan tidak melihat Ando dan anaknya, berkata kepada beberapa orang ini, masuklah ke dalam mobil. Benji terburu-buru bergegas kemari, lalu membantu membukakan pintu untuk Dewi agar menyanjungnya. Dia sekarang sudah tahu bahwa, dirinya bukan hanya memeluk sebuah paha besar, tetapi juga sebuah paha emas yang besar. Di hadapan Rocky, Double Evil, yang terkemuka di Nangwang, tidak ada apa-apanya. Rocky berjalan ke hadapan pria botak, lalu menendangnya dengan kaki, berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, pergilah ke seberapa jauh yang kamu bisa pergi, kamu tidak boleh melangkah masuk ke Nangwang seumur hidup ini. Tuan Rocky, aku mengerti. Pria botak ketakutan, bersujud berturut-turut di air lumpur itu. Rocky tersenyum datar, di dunia ini tidak ada, Double Evil, lagi, penguasa Nangwang, hanyalah aku seorang. Reputasi nama Tuan Rodi terkemuka di Nangwang, aku mengakuinya. Pria botak bergegas berkata. Talita hendak memasuki mobil, dalam hatinya terkejut ketika mendengar pembicaraan tidak jelas kedua orang, batu putih di tangannya juga tanpa sadar terjatuh ke tanah. Dia hendak memungutnya, Benji dengan langsung memungutnya, tetapi ketika dia akan memberikan kepadanya, tiba-tiba tertegun. Bagaimana batu ini ada di tempatmu? Seluruh tubuh Talita terkejut, lalu bertanya dengan heran, kamu mengenalinya? Benji menggaruk kepalanya, lalu menyeringai, aku menjual batu ini kepada Tuan Rocky, kemudian dia tidak tahu bagaimana menghilangkannya, lalu ke tempatku dan bertanya apakah memiliki batu yang sama, tetapi sayangnya hanya ada satu batu ini di dunia, bagaimana ada yang kedua? Perkataannya belum selesai, wajah Talita sudah sangat terkejut, bahkan lupa bernafas. Seluruh kepalanya berdengung, seolah-olah lebah yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Ternyata adalah dia. Ternyata adalah Rocky. Talita sulit mempercayai, dadanya seperti ada sesuatu yang meletup terbuka, perkataan Benji terus bergema di telinganya. Dia bertanya dengan suara kecil, batu ini, apakah hanya ada satu di dunia ini? Hanya ada satu. Benji berkata dengan pasti, semua barang yang kujual adalah unik. Jika seseorang bisa menemukan yang kedua untukku, aku akan memotong kepalaku secara pribadi, sebagai pipotnya. Ternyata menyembunyikan dariku begitu lama. Talita berseru rendah, air mata tiba-tiba mengalir keluar, dia langsung mengangkat kepala, menatapi Rocky yang tidak jauh di sana tanpa berkedip. Dia berdiri di tengah hujan, sedang berbicara sesuatu kepada pria botak yang di tanah. Talita malah memandang tanpa kendali, sepasang mata indah menatapinya dengan erat. Seluruh benaknya hanya ada satu pemikiran. Ternyata adalah dia. Pada saat ini, Talita penuh dengan penyesalan, penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hidupnya. Dia selalu memandang rendah Rocky dulunya, mengira dia adalah seorang penakut. Tetapi tidak disangka, pria berbaju hitam yang menyelamatkannya itu ternyata berada di depan matanya. Talita menyesalinya, kedua garis air mata mengalir di pipinya, suasana hatinya sangatlah rumit. Mike melihatnya menangis, mengira dia masih memiliki perasaan lama untuk dirinya, di dalam hatinya gembira, dengan segera bergegas ke sana untuk mendapatkannya kembali. Talita, kamu dengarkan penjelasanku, semua yang kulakukan adalah untukmu. Talita mengangkat kepala dengan perlahan, kebencian dan amarah bergabung di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan, menamparkan wajah Mike dengan keras, lalu berbalik badan dan masuk ke mobil. Dia telah salah menyalahkan Rocky, yang konyol adalah dia bahkan kehilangan hati nurani, ditipu oleh Mike, dan masih mengira dia adalah orang baik. Mike tertegun karena dipukul, ketika dia masih ingin menjelaskan, Benji bergegas kemari, lalu mengguncang-guncang batu bata yang ada di tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah masih ingin mengganggu Nona Talita? Jika tidak pergi lagi, jangan salahkan batu bata di tanganku tak berperasaan. Mike sudah terpukuli batu bata sekali,
tahu bahwa Benji tidak mudah diprovokasi, jadi segera melangkah mundur. Benji meludah ke tanah dengan keji, lalu memarahi. "Cih. Aku membohongi uang ke sana ke sini demi melakukan bisnis, itu pun sudah cukup tidak tahu malu, tidak disangka kamu lebih tidak tahu malu dariku, dasar tidak tahu malu, rendahan." Pada saat ini, Rocky berjalan kemari, lalu berkata dengan datar, "Ayo pergi." Benji mengangguk dengan cepat, membukakan pintu untuknya agar menyanjungnya, lalu mempersilahkan dia masuk ke dalam mobil. Ekspresi Ando terbodoh, membiarkan hujan turun mengenai tubuhnya, suasana hatinya sulit dikatakan. Dia selalu bangga kepada Mike, lalu menganggap Rocky sebagai sampah, tetapi tidak disangka menantu, sampah, keluarga Liu ternyata begitu mengejutkan. Dia yang selama ini telah salah menilai. Sekarang putranya melakukan hal seperti ini, lalu diam-diam menggelapkan dana 80 miliar, dan dibatalkan pernikahan oleh keluarga Meng, dan juga dibatalkan investasi. Setelah kembali, dia masih tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Christy. Ando menghela nafas panjang menghadap langit. Putri dibatalkan pernikahan oleh keluarga Wang, putra dibatalkan pernikahan oleh keluarga Meng, baik keluarga Meng atau Wang, kedua pihak telah disinggung. Sekarang dilihat, para junior di seluruh keluarga Liu yang berkemampuan, ternyata hanya tersisa Rocky dan Dewi ini. Rocky pergi menggunakan mobil, melaju menuju ke kota. Hujan masih turun dengan deras. Kebencian Tasya masih belum reda, berkata dengan marah, "Tidak disangka Mike adalah orang yang seperti ini, aku sudah salah menilainya dulu." Masih terus memaksa Talita menikah dengannya, hampir saja mencelakai Talita. Dewi sudah menenangkan diri, lalu berkata, "Mengetahuinya lebih awal juga bagus." Tasya melirik sekilas Rocky, di dalam hatinya merasa menyesal. Dia sangat mengagumi Rocky, tetapi sayangnya dia sudah menikah, jika tidak akan menikahkan Talita kepadanya, lalu menjadikan dia sebagai menantu menikah masuk keluarga Meng, berdasarkan potensinya, nantinya pasti akan sangat sukses. Tasya berkata, "Untungnya bertemu kalian di tengah jalan hari ini, kalau tidak bertemu dengan malapetaka ini, hari ini kami pasti sulit menghindari malapetaka." Rumor beredar mengatakan Double Evil sangatlah hebat, tidak disangka Rocky mengalahkannya dengan sebuah tamparan, keterampilan ini sungguh hebat. Rocky berkata sambil menyetir, "Luka lama Double Evil kambuh, sedang dalam masa pemulihan di kota Gopo, jadi sudah tidak sehebat dulunya, hanyalah terlihat kuat." Tadi mereka sengaja menakut-nakuti semua orang. Dewi juga merasa sedikit malu, lalu berkata, "Bibi Tasya, kekuatan Rocky jauh lebih besar dari orang biasa, selain itu dia juga berlatih seni bela diri di rumah. Pantas saja, bagus jika kekuatannya besar, bisa melindungimu saat keluar." Tasya berkata, lalu berpura-pura tidak bermaksud, bertanya, "Rocky, apakah kamu memiliki saudara atau sejenisnya yang sama sepertimu ini?" "Tidak ada." Rocky berkata dengan datar. Orang-orang keluarga Lin di kota Wasa, dia tidak berpikir adalah keluarga, hanya ingin memanfaatkannya saja. Kalau begitu sangat disayangkan. Tasya menghela nafas, sangatlah patah hati. Perkataannya ketika didengar oleh telinga Dewi, tidak bisa menahan untuk mengerutkan alis. Dia sangatlah pintar, begitu mendengar sudah mengetahui pemikiran Tasya. Tidak disangka, Tasya membatalkan pernikahan dengan keluarga Liu, bahkan memiliki niat terhadap suaminya. Sungguh tak berdaya. Talita duduk di bagian belakang, tidak mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan, tetapi sepasang mata indahnya terus menatapi Rocky. Suasana hatinya sangat rumit, seperti tersumbat sebuah batu besar. Talita memiliki banyak perkataan yang ingin dikatakan kepada Rocky, ingin berterima kasih padanya, dan lebih ingin mengaku salah padanya, menyesali dirinya yang buta, salah menilainya. Hanya saja Rocky sudah menikah, perkataan yang ingin dikatakan sama sekali tidak bisa diucapkan. Bab 125. Kamu pantas tidur di lantai selamanya. Rocky berkonsentrasi mengemudi dan tidak pernah melihat ke Talita. Dulunya ia tidak memandang dirinya, jadi mengapa dia harus memandang Talita? Hari ini dia bertindak itu juga hanya karena Dewi. Namun, Dewi telah melihat tatapan Talita, dia juga seorang wanita, jadi dia tentu saja bisa melihat tatapan obsesif Talita.
Terutama tatapan Talita yang penuh dengan kasih sayang, dia terus menatap suaminya, itu membuatnya merasa tidak nyaman dan merasa sedikit cemburu. Apakah keluarga Meng benar-benar ingin mengambil Rocky? Menjadikannya sebagai menantu dari keluarga Meng. Namun, Rocky tidak tahu apa-apa. Setelah mengantar bibi dan keponakan keluarga Meng ini ke tempat tujuan, ia berinisiatif membantu kedua wanita itu keluar dari mobil. Ketika Talita keluar dari mobil, dia memegang tangan besar Rocky, dan dia tidak bisa menahan perasaan berbunga-bunga. Dia menggenggam tangannya erat-erat, mendongak dan menatapnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia meragu. Dewi yang duduk di dalam mobil, melihat ekspresi Talita dengan jelas, wajah cantiknya tampak dingin, dan tatapan matanya menjadi dingin. Talita memegangnya terlalu lama, dan Rocky juga memperhatikan ada yang tidak beres. Dia menarik tangannya tanpa ragu, dan berkata, "Kalian masuklah dulu ke hotel, jika ada masalah kalian bisa menelponku." Dia hanya mengatakan perkataan sungkan, tetapi terlihat sedikit kegembiraan di mata Talita, dan dia berkata dengan suara lembut, "Oke." Dulu, Talita selalu bersikap dingin terhadapnya, tetapi sekarang sikapnya yang patuh membuat Rocky merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan naik ke mobil. Ekspresi Dewi tampak dingin dan dia tidak berbicara sepanjang perjalanan. Ketika tiba di rumah, Dewi pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Rocky ditarik oleh Andrew dan dia bertanya, "Ayah, apakah kamu menyumbangkan papan caturmu?" "Ya." Andrew berkata dengan gembira, "Hari ini di pasar banyak orang yang memiliki status dan kedudukan datang, beberapa tokoh dari kalangan barang antik kota Gopo juga hadir, wali kota juga secara pribadi memberiku penghargaan, beberapa hari lagi mereka berencana untuk mengadakan upacara penghargaan kecil untukku." Bahkan wali kota pun mengetahuinya. Rocky tidak menyangka akan hal ini. Andrew menceritakan tentang masalah hari ini dengan sangat gembira. Selain itu ada banyak bos di kalangan barang antik yang juga ingin berteman dengannya. Dari orang yang tidak dikenal hingga menjadi orang besar di kalangan barang antik di kota Gopo, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Andrew, dan dia merasa benar-benar gembira. Namun, dia juga tahu bahwa semua ini dianugerahkan oleh Rocky. Andrew berkata dengan gembira, "Menantuku yang baik, wali kota juga mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu untuk berterima kasih kepadamu karena telah menyumbangkan relik tulang Buddha." Panggilan, "menantu yang baik," ini membuat Rocky tertegun selama beberapa detik. Setelah tersadar kembali, dia tidak bisa menahan diri mencibir di dalam hatinya. Sebelumnya, Andrew tidak pernah memandangnya. Namun, untuk pertemuan dengan wali kota, Rocky menolaknya dengan halus. Dia sekarang harus tetap rendah hati, dia tidak pernah berpikir ingin menjadi terkenal. Andrew merasa itu sangat disayangkan, karena itu adalah kesempatan untuk pamer, tetapi dia tidak memaksanya. Dia melihat ke sekeliling dan mendekatinya dengan misterius. "Menantuku yang baik, apakah anggur penguat yang aku minta Dewi berikan untukmu waktu itu efektif?" "Anggur apa?" Rocky merasa bingung untuk sesaat. Tiba-tiba, dia teringat. Waktu itu, Dewi memegang sebotol anggur obat dan mengatakan bahwa Andrew memintanya untuk meminumnya, itu untuk memperbaiki kerja ginjal dan memperkuat penis. Tujuannya adalah agar mereka bisa memiliki anak sesegera mungkin. Andrew pikir itu tidak efektif, dan dia bergegas berkata lagi, "Tidak apa-apa. Aku dengar dokter hebat dari kota Babel, Bernard telah datang ke kota Gopo. 2 hari lagi, coba kamu dan Dewi luangkan waktu untuk temui dia, lihat kapan baru bisa hamil." "Ayah, bisa hamil atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan pergi menemui dokter." Rocky merasa sangat tidak berdaya. Sejak dulu, dia tidur di lantai, dan Dewi tidur di tempat tidur, jadi bagaimana bisa hamil? Andrew berkata, "Dokter Bernard yang hebat ini adalah dokter nomor 1 di seluruh wilayah Nangguang. Hanya dengan menyentuh denyut nadi sejenak, dia sudah bisa mengetahui penyakit serius. Untuk penyakit ringan dia bahkan tidak perlu menyentuh denyut nadi. Setelah melihatnya sejenak dia langsung dapat meresepkan obat." Bahkan wakil ketua rumah sakit ketiga kota Gopo yang mengidap kanker pankreas dan tidak dapat disembuhkan, dia juga pergi ke kota Babel untuk menemui Bernard dan meminta bantuannya untuk mengobatinya. Setelah melakukan akupuntur selama 3 hari, kankernya langsung menghilang. Benarkah itu? Rocky sekarang merasa sedikit tertarik.
Kanker pankreas dikenal sebagai raja kanker dan merupakan tubuh kanker yang sangat ganas. Pasien tidak hanya merasakan rasa sakit yang luar biasa, bahkan meskipun setelah operasi, tingkat kelangsungan hidup juga sangat rendah, bahkan radioterapi dan kemoterapi juga tidak dapat melawan sel kanker. Tetapi Bernard dapat menyembuhkan kanker pankreas hanya dengan jarum akupuntur, harus diakui dia memang hebat. Andrew berkata, jika kalian memiliki kesempatan, temuilah Dr. Bernard yang hebat ini, bahkan jika hanya diberikan resep obat untuk menambah stamina itu juga sudah cukup. Ayah, aku akan berusaha sebisaku, tetapi Dr. Bernard begitu terkenal, takutnya dia tidak mudah untuk ditemui. Jawab Rocky, dia takut Andrew masih akan mendesak memiliki anak, jadi dia bergegas mencari alasan dan kembali ke kamar tidur. Ketika Rocky masuk ke kamar tidur, dia melihat Dewi sudah tertidur, dia berbaring di tempat tidur dengan membelakanginya. Dia baru saja mandi dan mengenakan piyama tali sutra warna ungu muda, bahunya seputih salju, lengannya licin dan punggungnya yang indah terbuka. Rocky yang melihatnya merasa tergiur, dan tatapannya terfokus pada tubuhnya. Piyama yang begitu tipis, menempel di tubuhnya dan membuat lekuk anggunnya saat berbaring miring. Bagian bawah roknya menutupi pahanya, kedua pahanya sedikit didempetkan, dan kakinya terlihat sangat indah. Semakin Rocky melihatnya dia merasa semakin bergairah, dia berbalik dan membuka lemari untuk mencari selimut. Tetapi saat dia membuka lemari, dia tertegun. Lemari itu kosong, dan selimut yang biasa dia pakai untuk diletakkan di lantai sebagai kasur sudah tidak ada. Di mana selimutku? Rocky berbalik dan bertanya. Dewi tidak menoleh, dia berkata dengan dingin, baru saja dicuci. Rocky terdiam beberapa saat, ternyata begitu dia kembali ke rumah, dia pergi ke kamar tidur, setelah bersibuk cukup lama, ternyata dia mencuci selimutnya. Bahkan kasur untuk tidur pun juga sudah tidak ada. Rocky mengeluh dalam hatinya dan berkata, aku akan tidur di sofa. Begitu dia selesai mengatakannya, Dewi berbalik dan berkata dengan marah, ayah beberapa hari ini menonton pertandingan sepak bola di ruang tamu sampai tengah malam, dia tidur di sofa pada malam hari, apakah kamu ingin membuat ayahku tidur di lantai? Rocky tercengang beberapa detik, lalu dia berkata dengan tersenyum masam, kalau begitu aku yang akan tidur di lantai. Pada saat ini, Dewi berkata dengan dingin, lantainya sangat keras, apakah kamu tidak merasa itu akan membuatmu pegal-pegal? Rocky tidak peduli akan hal itu, bagaimanapun, dia sudah melatih energi internalnya, otot dan dagingnya sudah beberapa kali lipat lebih kuat daripada orang biasa, hanya tidur semalam di lantai itu tidak akan membuatnya pegal-pegal. Tidak masalah, hanya untuk semalam saja. Bagaimana jika ketika kamu sudah tertidur di malam hari, kamu mengeluarkan suara berisik saat membalikkan tubuh di lantai dan mengganggu tidurku? Kalau begitu aku akan duduk di dekat dinding dan tidur dengan posisi duduk, itu boleh bukan? Tidak boleh juga. Jika kamu tertidur pulas dan kepalamu terbentur, itu tidak hanya akan mengganggu tidurku, aku juga akan sulit menjelaskannya kepada ayah. Rocky sudah menyadari bahwa dia sengaja mencari kesalahannya, dia mendongak dan menatap Dewi, dia benar-benar merasa bingung. Dia melihat wajahnya yang cantik dipenuhi dengan amarah, tatapannya dingin, seolah-olah dia berhutang padanya. Rocky sudah benar-benar tidak berdaya dan dia berkata, kalau begitu aku akan berdiri sepanjang malam. Dewi marah hingga tertawa, dia mencibir, Rocky, kamu pantas tidur di lantai selamanya. Bab 126. Ibu mertua pulang. Setelah selesai mengatakannya, Dewi langsung pergi tidur dan memberikan punggung yang menawan kepada Rocky. Melihat ekspresi wajahnya, Rocky tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba tersadar, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku. Bisakah aku tidur di tempat tidur? Dewi tidak mempedulikannya, tetapi dia masih menggeser tubuhnya ke dalam dengan enggan. Sekarang, Rocky akhirnya mengerti. Tadi dia merasa Dewi bertingkah aneh, ekspresinya dingin saat di dalam mobil, dan membanting pintu saat kembali ke rumah. Bukankah itu karena saat keluar dari mobil, dia memegang tangan Talita sejenak? Tetapi itu bukan dia yang berinisiatif memegangnya, Talita memegang tangannya dengan erat dan terus menatapnya, apa yang bisa dia lakukan? Rocky berbaring di tempat tidur dengan kaku, suasana hatinya sangat kompleks. Bahkan,
sedikit tidak berdaya. Ngomong-ngomong, dia sudah tidak tidur di tempat tidur beberapa tahun, dan sekarang saat berbaring di ranjang Simmons yang lembut, dia malah merasa sangat tidak terbiasa. Ada aroma melati di atas bantal. Rocky sangat akrab dengan aroma ini, itu adalah aroma Dewi. Meskipun di dalam kamar tidak menyalakan lampu, tetapi Rocky tidak bisa menahan diri merasa panas ketika dia memikirkan Dewi berbaring di sampingnya dengan mengenakan piyama tidurnya. Dia terus menelan ludah, meremas tinjunya dalam kegelapan, dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hati. Rocky, jangan terlalu menganggap hak untuk tidur di kasur terlalu serius. Jangan pernah berpikir bisa melakukan kontak intim dengan Dewi. Rocky bolak-balik, dia begadang sampai tengah malam dan tidak bisa tidur, tetapi Dewi yang berada di sampingnya sudah tenang, dia bernapas dengan teratur. Dia menebak bahwa Dewi sudah tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan kecilnya. Rocky memegang tangan kecil dan lembutnya yang tampak seperti tidak bertulang, dan Dewi tidak melawan, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Rocky merasa sangat gembira, dia akhirnya bisa menyentuh istrinya di tempat tidur. Langkah kecil hari ini adalah langkah besar untuk hari esok, mungkin 2 hari kemudian, dia tidak hanya bisa menyentuh tangan kecil istrinya, namun ia juga bisa menyentuh pinggangnya, pahanya. Saat Rocky berpikir sembrono, terdengar suara dingin datang dari sampingnya. Rocky, kamu masih belum tidur. Tubuh Rocky membeku, dia menarik tangannya secepat kilat dengan tanpa sadar, dan berkata dengan tersenyum malu, kamu belum tidur. Kamu memperhatikan aku sudah tertidur atau belum, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Tidak. Rocky merasa gugup. Besok ibu akan pulang, kita harus menjemputnya di bandara lebih awal, ayo cepat tidur. Setelah Dewi selesai mengatakannya, dia berbalik. Rocky baru teringat bahwa besok adalah hari Jenny kembali dari liburan, mereka harus pergi ke bandara pada jam 6.30 pagi. Memikirkan Jenny, pikiran bengkok Rocky langsung menghilang. Keluarga mereka sudah putus hubungan dengan keluarga Liu, setelah Jenny kembali, pasti akan ada keributan besar. Rocky memaksa dirinya untuk menutup mata, dia diam-diam menggunakan reiki di tubuhnya, dan kesadarannya memasuki keadaan melupakan ego. Tidak lama kemudian, dia tertidur. Namun Dewi tidak bisa tidur, suasana hatinya sangat aneh, hingga hampir fajar dia baru tertidur sejenak. Keesokan paginya, Rocky dan Dewi langsung pergi ke bandara dan menjemput Jenny. Selama perjalanan di Singapura, Malaysia dan Thailand ini, Jenny membeli banyak souvenir, dia pikir sudah mendapatkan keuntungan dan merasa sangat gembira. Rocky meliriknya saat berada mobil dan menyadari bahwa apa yang disebut koin antik, murah, giok, dan berbagai souvenir yang dibeli oleh ibu mertuanya semuanya palsu, paling-paling hanya bernilai beberapa puluh ribu. Namun, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah jika itu adalah barang palsu, yang penting keluarga mereka bisa rukun dan harmonis. Namun setelah kembali ke rumah, suasana harmonis ini lenyap. Ketika Jenny mendengar Andrew memutuskan hubungan dengan keluarga Liu tanpa izin, dia langsung sangat marah, kemudian dia pergi ke rumah keluarga Liu untuk menyelidiki hal ini. Andrew tidak bisa menghentikannya, jadi dia terpaksa membiarkannya pergi. Dia di rumah agresif, namun dia adalah tipikal menantu yang baik dan berbakti, dia memiliki konsep keluarga yang sangat kuat, terutama sangat patuh pada Christy. Dewi tidak bisa menghentikannya, jadi dia terpaksa berkata, biarkan saja ibu pergi ke sana, biarkan dia melihat wajah asli orang-orang di keluarga Liu sehingga dia bisa menyerah. Setelah selesai mengatakannya, dia berkata kepada Rocky, kamu dan ayahku makan bersama nanti malam, aku akan pergi ke perusahaan Future sebentar. Rocky bertanya, pergi untuk wawancara lagi? Tidak. Dewi menggelengkan kepalanya, dia meragu sejenak dan berkata, aku ingin membuka usaha sendiri. Itu bagus. Rocky berkata sambil tersenyum, jika kamu mendirikan perusahaan konstruksi, aku akan bekerja di tempatmu. Bagaimana perusahaan konstruksi bisa didirikan dengan begitu mudah? Masalah dana dan koneksi hubungan harus diatasi. Dewi berkata, aku menyewa sebuah kantor kemarin, aku akan memulainya dari studio dulu, membantu perusahaan konstruksi menggambar gambar desain,
setelah memiliki jaringan hubungan tertentu dan mengumpulkan sejumlah dana, aku baru akan mendaftarkan perusahaan. Rocky berkata sambil tersenyum, dana dan koneksi hubungan bukanlah masalah, jika kamu benar-benar ingin mendirikan sebuah perusahaan, aku bisa membantumu mendirikannya. Tidak perlu. Dewi langsung menolak tanpa memikirkannya, aku akan mencobanya sendiri terlebih dahulu, selain itu bagaimana kamu bisa mendapatkan sumber daya, itu bukan bisa didirikan sesukamu. Rocky berkata, aku punya uang untuk mendirikan perusahaan, mengenai koneksi hubungan aku juga memilikinya. Investasi perusahaan WeHo sekarang mencakup hampir 70% bisnis di kota Gopo, jika ingin mendapatkan beberapa kontrak desain di industri konstruksi itu tidak sulit. Dewi pikir dia sedang bercanda, dia melambaikan tangannya dengan kesal, kamu tidak mengerti hal industri konstruksi, masalah investasi, aku akan mencarinya sendiri, jadi kamu tidak perlu mempedulikannya. Untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi dibutuhkan modal awal minimal 20 miliar dan modal kerja juga dibutuhkan, dari mana Rocky bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan meskipun dia memiliki uang di tangannya, tetapi dia tidak mungkin memiliki koneksi hubungan di industri konstruksi. Rocky tidak bisa berkata-kata untuk sesaat, istrinya memiliki dia sumber daya yang sudah ada di depan mata namun tidak digunakan, dia malah ingin memulainya dari awal sendiri, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sore hari, Dewi keluar untuk membicarakan masalah investasi, dia sepertinya janjian dengan mantan klien. Segera setelah dia pergi, Jenny, ibu mertua Rocky kembali, wajahnya cemberut, ketika dia kembali dan melihat bahwa Dewi tidak ada di rumah, dia bertanya pada Andrew. Kemana Dewi pergi? Sepertinya menemui orang untuk mendapatkan investasi. Mendapatkan investasi apa? Apakah kalian benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Liu? Jenny berkata dengan marah, bukankah itu hanya kesalahpahaman kecil, terlalu berlebihan, selalu mengatakan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Liu, jika itu tersebar keluar, apa yang akan dikatakan orang-orang? Andrew terkejut dan menatap Jenny dari atas ke bawah. Istriku, kamu pergi ke rumah keluarga Liu sebentar, dan otakmu sudah dibuat tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk oleh ibu. Membedakan yang baik dan yang buruk apa? Aku sangat jelas. Jenny duduk di sofa dengan marah, besok kamu pergi ke rumah keluarga Liu bersamaku dan meminta maaf kepada ibu, dia adalah ibumu, dan Ando adalah kakak kandungmu, bagaimana hubungan darah bisa diputuskan begitu saja? Ekspresi wajah Andrew berubah menjadi tidak enak dipandang, dan dia berkata dengan marah, mereka ingin menjual rumahku dan merampok Villa Rocky, mereka tidak pernah menganggapku sebagai orang keluarga Liu. Jika ingin meminta maaf kamu saja yang ke sana, aku tidak akan menginjakkan kaki ke rumah keluarga Liu lagi.